Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Azizadi Putri dengan NIM 25030150008 dari kelas PJKRC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis lompat tinggi gaya flop. Sebelum masuk ke analisis teknik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian lompat tinggi gaya flop. Lompat tinggi gaya Fosbury Flop atau biasa disebut gaya flop adalah teknik dalam atletik di mana pelompat melewati palang dengan posisi punggung menghadap ke bawah atau terlentang dan tubuh melengkung di atas palang. Saat ini, gaya flop merupakan teknik standar yang digunakan oleh hampir seluruh atlet lompat tinggi profesional di dunia karena efisiensi mekanikanya yang tinggi. Adapun sejarah singkatnya, sebelum tahun 1968, atlet umumnya menggunakan gaya straddle atau gaya gunting. Namun, pada Olimpiade Meksiko 1968, seorang atlet Amerika Serikat bernama Dick Fosbury mengejutkan dunia dengan teknik melompat memunggungi palang. Awalnya, teknik ini dianggap aneh dan berbahaya. Namun, setelah Fosbury berhasil memenangkan medali emas dan memecahkan rekor Olimpiade, dunia mulai mengadopsi teknik ini. Evolusi ini juga didorong oleh mulai digunakannya matras pendaratan yang empuk menggantikan bak pasir yang keras, sehingga pendaratan dengan punggung menjadi aman. Mengapa gaya flop sangat populer? Gaya flop kini menjadi standar emas bagi hampir seluruh atlet lompat tinggi elit dunia. Mengapa? Jawabannya ada pada efisiensi biomekanika. Berbeda dengan gaya tradisional yang memaksa seluruh massa tubuh melewati palang secara bersamaan. Gaya flop memungkinkan atlet untuk memanipulasi posisi tubuh sedemikian rupa sehingga pusat gravitasi mereka sebenarnya ada di bawah palang saat mereka melewatinya. Adapun media yang saya gunakan dalam analisis ini berupa gambar dan video lompat tinggi gaya Fosbury Flop yang diambil dari platform YouTube. Setelah memahami sejarah dan pengertiannya, sekarang mari kita bedah bagaimana lompatan ini dimulai. Kita masuk ke fase pertama yaitu awalan. Posisi tubuh berlari dengan lintasan berbentuk huruf J, 4-5 langkah pertama dilakukan di lintasan lurus untuk membangun kecepatan. Kemudian 4-5 langkah terakhir dilakukan di lintasan melengkung. Adapun analisis biomekanikanya yaitu lintasan melengkung menciptakan gaya sentripetal. Saat berlari melengkung, tubuh atlet secara alami akan condong ke arah dalam menjauhi palang. Kemiringan ini penting untuk mempersiapkan tubuh melakukan transisi dari lari horizontal menjadi lompatan vertikal yang kuat. Dari kecepatan lari yang sudah terkumpul, atlet harus mengubah arah geraknya. Disinilah momen krusial terjadi, yaitu fase tumpuan atau take off, yaitu kaki tumpu atau kaki terluar dari palang menapak kuat di tanah. Kaki bebas yaitu lutut diangkat tinggi ke arah atas dalam untuk membantu momentum. Analisis biomekanikanya yaitu menggunakan prinsip hukum Newton 3 yaitu aksi-reaksi. Atlet memberikan tekanan besar ke tanah dan tanah memberikan gaya reaksi yang mendorong tubuh ke atas. Kecepatan lari awalan yang tinggi dikonversi menjadi energi vertikal melalui tumpuan yang eksplosif. Begitu kaki meninggalkan tanah, tubuh akan berada di udara. Inilah bagian paling ikonik dari gaya flop, yaitu fase melayang di udara. Tubuh diputar di udara sehingga punggung menghadap palang. Saat di atas palang, kepala mendongak dan pinggul diangkat setinggi mungkin sehingga tubuh membentuk busur. Setelah pinggul melewati palang, kaki segera diangkat atau ditendangkan ke atas agar tidak menyentuh palang. Analisis biomekanikanya
yaitu inilah inti gaya flop. Dengan melengkungkan tubuh, pusat gravitasi atlet tetap berada di bawah atau di luar tubuh. Secara teknis, pelompat bisa melewati palang tanpa harus mengangkat seluruh pusat massanya melewati palang tersebut. Setelah berhasil melewati palang dengan sempurna, tugas terakhir adalah memastikan keselamatan saat kembali ke bumi. Kita masuk ke fase terakhir, yaitu pendaratan atau landing. Pendaratan dilakukan dengan bagian bahu atau punggung atas terlebih dahulu pada matras. Analisis biomekanikanya, yaitu dagu harus ditarik ke dada untuk melindungi leher. Area pendaratan yang luas membantu menyerap energi benturan secara merata, sehingga meminimalkan risiko cedera. Action. Oke, selanjutnya. Action. Setelah melihat seluruh rangkaian gerak secara biomekanika, sekarang kita akan merangkum apa saja kelebihan dan kekurangan dari teknik Fosbury Flop ini. Secara biomekanika, gaya Fosbury Flop memiliki kelebihan utama pada efisiensi penggunaan pusat gravitasi, di mana atlet dapat melewati palang tanpa harus mengangkat seluruh massa tubuhnya melampaui tinggi palang tersebut. Selain itu, teknik ini memungkinkan atlet memanfaatkan kecepatan lari awalan yang lebih tinggi melalui lintasan melengkung untuk menciptakan daya angkat vertikal yang lebih kuat dan eksplosif dibandingkan gaya tradisional lainnya. Namun, teknik ini juga memiliki kekurangan pada tingkat kesulitan koordinasi motorik yang sangat tinggi, yang memerlukan sinkronisasi sempurna antara posisi kepala, punggung, dan kaki saat di udara. Selain itu, gaya ini memiliki risiko cedera yang lebih besar, terutama pada bagian leher dan tulang belakang, serta sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas matras pendaratan yang tebal dan standar demi keamanan atlet. Nah, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang gaya Fosbury Flop. Ternyata lompat tinggi bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi juga soal perhitungan fisika yang matang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa terus berlatih dengan teknik yang benar. Saya Uliaza Adiputri, izin pamit undur diri. Terima kasih.